harus memberikan klarifikasi terkait beredar di video narasi-narasi yang menurut saya itu berita hoax kurang baik tentang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas salah satu video di mana Abuya Yusuf Mubarak ini memberikan klarifikasi, ya, mengingat berselebaran, ya, informasi bahwa ketika beliau didatangi oleh jamaah atau kelompok masyarakat yang sepertinya adalah para pengikut, ya, para Habib atau pencinta atau muhibbin Ba'alawi ini, Abuya Yusuf itu dianggap kabur, ya, karena menurutnya dia meninggalkan tempat, padahal, ya, informasi sebelumnya dia siap hadir hingga sampai Isya, tapi dia meninggalkan tempat sebelum waktu yang sudah disampaikan. Nah, ini yang kemudian diklarifikasi ulang oleh Abuya Yusuf Mubarak bahwa sesungguhnya dia meninggalkan tempat itu bukan karena kabur, tetapi karena dia memang diminta, ya, untuk meninggalkan tempat itu dari sejumlah orang yang hadir di tempat itu. Nah, ini tentu hal yang kemudian harus diinformasikan bahwa kita harus objektif dalam memberitakan informasi-informasi, ya, apalagi ketika itu terkait dengan seseorang, hendak mendiskreditkan orang, hendak menjatuhkan nama baik seseorang. Abuya Yusuf ini orang yang sangat konsisten dengan apa yang dia sering sampaikan, dan kita tentu penting untuk kemudian menyimak seperti apa klarifikasi beliau terkait dengan pemberitaan yang menganggapnya dia kabur dalam pertemuan tersebut. Nah, untuk itu kita coba simak dulu sama-sama. Maaf sebelumnya, terpaksa saya harus memberikan klarifikasi terkait beredar di video narasi-narasi yang menurut saya itu berita hoax kurang baik tentang saya. Kejadian di Kadupinang perlu saya sampaikan kronologi yang sebenarnya. Yang pertama, adanya narasi bahwa saya kabur adalah tidak benar menurut saya. Yang benar adalah saya diminta oleh, yang pertama, pemilik pengurus Makom Keramat Syekh Sohib Kadupinang sebagai keturunan Syekh Sohib Suryani agar pulang di tempat itu demi menjaga keamanan di sana, karena beliau mungkin melihat adanya kecurigaan yang datang ke sana dari oknum-oknum, diduga oknum FPI, dengan sesuatu yang mencurigakan, karena diduga dari beberapa mereka dugaan nih membawa golok. Kemudian saya pun diminta berkali-kali oleh saudara saya Haji Tubagus Dimyati dan oleh Ustadz Minja, oleh yang lain Ali Buto, dan bahkan yang saya lihat itu oleh salah satu tokoh oknum FPI, ya, tokoh oknum FPI yang pakai loreng untuk pulang, katanya nanti di rumah, ngobrol di rumah pulang. Itu disaksikan oleh oknum FPI juga di situ, karena saya sedang ngumpul dengan oknum FPI dan ada beberapa orang yang mungkin mereka tidak ngaku oknum FPI, tapi saya curiga itu oknum FPI. Dan di sana juga kan ada Haji Ghazali
ada, kalau tidak salah ada Ustadz Pucu, dan ada yang lain-lain. Itu menyaksikan saya diminta pulang, dan saya tidak mau pulang sebetulnya, karena saya harus menepati janji, saya harus sampai Isya sesuai dengan saya ucapkan di video. Tapi karena permintaan mereka, walaupun terpaksa, saya harus berangkat. Tetapi saya tidak pulang sebetulnya, karena ketika saya di mobil ada suara di luar, saya duga itu dari oknum FPI yang mengatakan cari tempat yang lain. Nah, tentu di mobil saya berpikir, oh benar juga lah, maka saya mencari tempat yang lain. Saya tidak pulang ke pondok, dan saya mencari tempat di Labuan, di daerah dekat lapangan Ahmad Yani. Di situ ada tempat. Nah, jadi saya tidak pulang, saya pindah tempat. Kenapa? Ya tadi, karena ada yang teriak ketika saya mau naik mobil, cari tempat yang lain. Ya, itu saya laksanakan. Jadi apa yang saya lakukan itu bukan keinginan saya sebetulnya. Saya tetap ingin sampai Isya. Saya ingin ngobrol baik-baik, ngopi bareng dengan Ustadz Ubay untuk mengklarifikasi, dan tidak ada niatan untuk ribut, sama sekali tidak ada. Karena itu adalah makom wali, makom leluhur saya. Tidak mungkin saya ada ribut, tidak ada. Dan memang jujur untuk ngopi dan bicara baik-baik, dan saya ingin kenal dengan Ustadz Ubay karena sama orang Pandeglang. Nah, yang kedua, awalnya saya tuh tidak akan pindah tempat, tidak akan pindah, dan tetap saya bilang tadi untuk menunggu sampai Isya. Nah, jadi ketika saya pindah tempat ke daerah Labuan, saya menghubungi adik saya karena saya lihat itu ada foto adik saya sedang ngobrol dengan beberapa oknum FPI. Saya sampaikan bahwa saya ada di Labuan. Maksud saya agar adik saya menyampaikan ke mereka bertemu di Labuan. Entah itu mungkin disampaikan atau tidak oleh adik saya tidak tahu. Dan di Labuan, kemudian saya disusul oleh adik saya, ngasih kabar bahwa saya diminta oleh adik saya untuk bertemu mereka di Ciwasiat di Pandeglang. Ya, saya menyanggupi. Itu sekitar jam 6:30, sekitar 6:30 pada maghrib. Adik saya nyampe, saya menyanggupi untuk bicara baik-baik dengan mereka di Ciwasiat. Saya menyanggupi untuk datang ke Ciwasiat bertemu dengan mereka, karena saya memang ingin ini semuanya selesai, tidak ada persoalan berkelanjutan. Nah, ya, saya ingin bicara baik-baik ke mereka agar tidak ada salah paham dan semuanya menjadi baik-baik, islah, sama-sama saling menghormati. Itu tujuan saya, sehingga saya tuh siap untuk bertemu di Ciwasiat. Tetapi saya sampaikan ke adik saya mau bertemu di Ciwasiat dengan mereka dengan syarat jangan membahas nasab, jangan membahas persoalan yang kaitannya dengan Bahlawi. Nah, kenapa sebabnya? Karena saya menduga saya harus hati-hati. Hal itu akan sensitif ketika nanti mereka membahas itu. Nah, saya khawatir akan terjadi seperti pada yang lain. Ujungnya nanti saya menduga, mohon maaf nih kalau saya ini menduga nanti saya akan diminta untuk diam, untuk tidak bicara masalah nasab Bahlawi. Bahkan mungkin bisa saja saya diminta untuk mendukung, dan itu tidak sesuai dengan nurani saya. Bukan saya tidak menghormati, tidak ingin, bukan, tetapi saya harus duduk pada nurani saya. Maka menjaga hal itu, saya bilang ke adik saya siap bertemu baik-baik dengan mereka, kekeluargaan, ya.